Kami, Satria Bayangkara. Kami, Satria Bayangkara, Berikrar berikrar membangun Polri yang melindungi. membangun Polri yang melindungi. Video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi. Kondisi banjir di Lubuk Mintur pagi ini. Gubernur Sultra diduga babat 3 hektar mangrove untuk rumah pribadi. Kericuhan di media sosial kembali mencuat setelah beredar foto udara yang menunjukkan hutan mangrove seluas 3 hektare di Jalan Malaka, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, tampak gundul dan digantikan timbunan tanah kuning. Warganet ramai-ramai menuding Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangruka sebagai pemilik lahan tersebut yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan rumah pribadi. Tuduhan ini langsung menjadi trending di berbagai platform, memantik kemarahan publik atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerusakan ekosistem pesisir. Pemerintah Kota Kendari melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Arnal membenarkan bahwa tim pengawasan telah turun ke lokasi untuk memeriksa. Namun, ia menyatakan kewenangan pengelolaan kawasan mangrove yang berdekatan dengan garis pantai berada di tingkat provinsi dan pusat, bukan di kota. Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra melalui stafnya, Ardi, membantah telah mengeluarkan izin penebangan. Menurutnya, yang dilakukan hanya penghitungan potensi kayu atas permohonan pihak pemohon pada Juli tahun 2025, dengan luas yang dihitung akhirnya 3 hektare dari permohonan awal 5 hektare, karena lahan tersebut sudah bersertifikat dan terdapat kewajiban PNBP. Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Andi Sumangruka belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi pembabatan mangrove oleh pihak berwenang atau pemilik lahan bersertifikat, di tengah upaya nasional melindungi ekosistem pesisir yang semakin tergerus. Kondisi banjir di Lubuk Mintur pagi ini. Tragedi banjir bandang Padang, 4 jiwa raib, ribuan warga terancam arus mematikan. Padang, hujan deras yang tak kenal ampun mengguyur kota Padang, Sumatera Barat, sejak dini hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025 memicu banjir bandang dahsyat di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Bencana alam ini menelan 4 korban jiwa yang terseret arus deras, sementara ribuan warga lainnya terjebak dalam genangan air setinggi 2 meter. Camat Koto Tangah, Fislan Setiawan, mengungkapkan bahwa air bah datang tiba-tiba sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, menenggelamkan puluhan rumah dan merusak infrastruktur di permukiman padat. 4 warga tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya terbawa arus, ujar Fislan kepada Kompas.com, menekankan betapa cepatnya situasi memburuk akibat luapan sungai Minturun. Dampak banjir ini meluas, memengaruhi sekitar 15.000 jiwa di Lubuk Minturun saja, dengan 800 orang terpaksa dievakuasi secara darurat. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Satuan Pencarian dan Pertolongan SAR TNI, serta Polri masih berjuang di lapangan untuk menjangkau warga yang terisolasi. Menurut data sementara dari BNPB, material seperti batang pohon, lumpur, dan puing-puing besar ikut menyapu rumah-rumah di bantaran sungai, menyebabkan 2 rumah hanyut dan puluhan lainnya rusak berat. Beberapa kendaraan warga juga ikut porak-poranda terseret arus, memperburuk kondisi di kompleks perumahan seperti Lumin Park. Identitas korban belum dirinci karena fokus utama saat ini adalah evakuasi dan pencarian potensi korban hilang lainnya. Situasi bencana tak berhenti di Lubuk Minturun, gelombang hidrometeorologi ini merembet ke 7 kecamatan di Padang, memicu longsor dan pohon tumbang di 14 titik. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi, melaporkan bahwa total korban jiwa di provinsi ini mencapai 12 orang, dengan 12.000 warga terdampak secara keseluruhan, termasuk banjir di Agam dan Pasaman Barat. Jembatan penghubung di Koto Luar, Kecamatan Pauh, bahkan putus akibat hantaman material banjir, memutus akses transportasi vital. Di kawasan Tabing Banda Gadang dan Batu Busuk, warga seperti Erik mengeluhkan air yang kembali naik meski sempat surut, memaksa lansia dan anak-anak bertahan di lantai atas rumah sambil menunggu bantuan. Air mencapai 2 meter, kami butuh evakuasi segera, seru Erik kepada liputan6.com. Upaya penanganan darurat digerakkan secara masif sejak pagi, dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan tim relawan menyisir wilayah rawan seperti Gunung Nago dan Batu Busuk. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, mengimbau warga menjauhi sungai dan memantau peringatan dini dari BMKG, yang memprediksi curah hujan ekstrim berlanjut akibat awan gadang. Kami prioritaskan evakuasi ke tenda darurat dan distribusi logistik,
termasuk makanan dan obat-obatan, kata Zulfiton, seperti dilansir langgam.id. Hingga siang, air mulai surut di beberapa titik, tapi petugas masih waspada terhadap potensi longsor lanjutan. Wali Kota Padang, Fadli Amran, bahkan meliburkan siswa sekolah untuk meminimalkan risiko. Tragedi ini menjadi pengingat getir akan kerentanan Sumatera Barat terhadap bencana musiman, di mana hujan lebat sering memicu banjir bandang di daerah rawan longsor. Pemerintah pusat melalui BNPB telah mengaktifkan status darurat dengan alokasi bantuan cepat untuk rekonstruksi. Fislan Setiawan menegaskan komitmen kecamatan untuk mempercepat normalisasi, sambil mendesak warga meningkatkan kewaspadaan. Kami berduka atas kehilangan ini, tapi keselamatan ratusan jiwa yang tersisa harus diutamakan, tuturnya. Masyarakat diimbau melaporkan informasi korban hilang ke posko terdekat, sementara doa dan solidaritas nasional diharapkan mampu meringankan beban para korban. Kami, Satria Bayangkara, Kami, Satria Bayangkara, berikrar berikrar membangun Polri yang melindungi, membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi. Polri yang melayani. Api perjuangan menyala, Kapolri Listio Sigit pimpin ikrar Ksatria Bayangkara, komitmen moral Polri untuk masyarakat. Bogor, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung renungan nilai-nilai Ksatria Bayangkara sebagai rangkaian utama Apel Kasatwil 2025 di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa tanggal 25 November tahun 2025 malam. Acara sakral yang digelar pukul 21 waktu Indonesia Barat ini diikuti lebih dari 600 peserta, termasuk pejabat utama PJU, Mabes Polri, Kapolda, Karoops, serta Kapolres dari seluruh Indonesia, dalam suasana gelap yang diterangi ribuan obor. Kegiatan ini menjadi momen refleksi mendalam untuk memperkuat nilai-nilai kepolisian yang berakar pada sejarah Bayangkara sejak era Majapahit. Puncak acara ditandai dengan penyalaan api unggun utama oleh Kapolri, di mana ia membakar bola api yang kemudian bergulir menyalakan kayu unggun, melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Kapolri, bersama Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada dan Dankorbrimob Komjen Ramdhani Hidayat, memimpin pembacaan ikrar Ksatria Bayangkara. Dengan lantang, Sigit mengucapkan, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji merah putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, kami, Ksatria Bayangkara, berikrar membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat. Ikrar ini diikuti serempak oleh seluruh peserta, menciptakan gema komitmen yang menggema di area renungan, diiringi visual sejarah perjuangan Komjen Pol PM Jasin sebagai simbol keberanian moral. Renungan ini menegaskan komitmen moral Polri dalam transformasi institusi, dengan penutup ikrar yang menekankan, demi seluruh rakyat Indonesia, demi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami berjanji untuk setia pada ikrar kami. Kami tegak, kami siap, kami setia. Acara ditutup dengan jabat tangan Kapolri kepada jajaran, memperkuat solidaritas Korps. Melalui prosesi ini, Polri menunjukkan kesiapan membangun institusi yang bersih, berani, dan dekat dengan masyarakat, sejalan dengan visi transformasi yang berkelanjutan. Video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Tumbler ASI yang nyaris bikin orang kehilangan pekerjaan, akhirnya Alvin Anita minta maaf. Pasangan suami istri Alvin dan Anita yang sempat viral karena drama Tumbler hilang, di Kuler Bak ASI akhirnya angkat bicara dan meminta maaf secara terbuka. Dalam video yang diunggah Alvin melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2025, keduanya menyampaikan permohonan maaf khusus kepada Argi, petugas layanan kereta api yang nyaris kehilangan pekerjaan gara-gara tuduhan pencurian tumbler seharga ratusan ribu rupiah itu. Kami ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya khususnya kepada saudara Argi, ujar Alvin dengan nada menyesal, sekaligus mengakui bahwa postingan istrinya telah memicu gelombang bully dan ancaman yang tak terkendali di media sosial. Awal mula kegaduhan bermula ketika Anita memposting cerita kehilangan cooler bak berisi ASI dan sebuah tumbler di kereta jarak jauh. Tas itu memang berhasil diselamatkan petugas dan disimpan di Lost and Found, namun saat diambil keesokan harinya, tumbler di dalamnya raib. Alih-alih mengurus secara pribadi atau melapor secara resmi, Anita memilih mengumbar cerita tersebut di media sosial lengkap dengan nada menyesalkan dan sindiran terselubung. Akibatnya, netizen langsung menghakimi Argi, petugas yang bertugas saat itu. Tangkapan layar percakapan Argi yang dengan sabar menjelaskan dan bahkan bersedia mengganti tumbler demi mempertahankan pekerjaannya justru semakin memanaskan suasana. Publik marah, ancaman PHK menggema, dan seorang pekerja kereta dengan gaji pas-pasan nyaris jadi korban fitnah kolektif hanya karena sebuah botol minum.
Di era ketika satu postingan emosional bisa menghancurkan hidup orang lain dalam hitungan jam, kasus ini jadi cermin betapa mahalnya harga konten viral. Alvin dan Anita akhirnya sadar, tapi terlambat. Nama baik Argi sudah tercoreng, keluarganya ketakutan, dan ribuan komentar kebencian tak akan terhapus begitu saja meski video permintaan maaf sudah diunggah. Satu tumbler berhasil ditemukan kembali dalam bentuk permintaan maaf, tapi luka yang ditinggalkan di dunia maya jauh lebih sulit hilang daripada botol minum seharga 300.000 itu sendiri. Tragedi api menelan jiwa di Menara Hong Kong, 36 meninggal, ratusan hilang dalam kebakaran dahsyat Taipo. Hong Kong, sebuah kebakaran dahsyat melanda kompleks perumahan Wang Fuk Court di distrik Taipo, Hong Kong, pada Rabu sore tanggal 26 November tahun 2025, menewaskan setidaknya 36 orang termasuk seorang petugas pemadam kebakaran, sementara 279 penghuni lainnya masih dilaporkan hilang. Api yang bermula sekitar pukul 14.51 waktu setempat dengan cepat menyebar ke 7 dari 8 menara apartemen setinggi 32 lantai, didorong oleh kerangka bambu yang mudah terbakar untuk renovasi eksterior. Lebih dari 760 petugas pemadam dikerahkan, tapi upaya penyelamatan terhambat oleh asap tebal, suhu tinggi, dan puing-puing yang runtuh, seperti dilaporkan Reuters dan The New York Times. Kompleks ini, rumah bagi sekitar 4.800 jiwa, menjadi saksi tragedi terburuk dalam 3 dekade terakhir di kota berpenduduk padat ini. Beberapa penghuni terjebak di dalam apartemen mereka, dengan laporan darurat yang membanjiri polisi tentang korban yang pingsan akibat luka bakar parah atau asap. Seorang pensiunan berusia 83 tahun, Chan Kun-tak, menceritakan kepada South China Morning Post bahwa alarm kebakaran gagal berbunyi, meninggalkan banyak orang tak sadar akan bahaya hingga terlambat. Pemerintah Hong Kong segera membuka lebih dari 700 tempat penampungan sementara dan hotline pencarian korban, sementara Chief Executive John Lee menyatakan duka mendalam atas korban, termasuk petugas berusia 37 tahun Ho Wai Ho yang gugur saat bertugas. Lebih dari 29 orang dirawat di rumah sakit, dengan 7 diantaranya dalam kondisi kritis, menurut CNN dan Al Jazeera. Penyelamatan berlanjut hingga dini hari, dengan api mulai terkendali di 3 menara. Pihak berwenang menduga kerangka bambu dan jaring pelindung non-kompatibel mempercepat penyebaran api, mirip tragedi Grenfell Tower di London tahun 2017, kata pakar teknik kebakaran seperti dikutip The New York Times. Peringatan api merah dari Hong Kong Observatory menandakan kondisi kering yang berkontribusi, sementara otoritas perumahan menyiapkan 2.000 unit sementara bagi korban. Tragedi ini menyoroti risiko renovasi di gedung tinggi, dengan warga seperti So, 57 tahun, berharap semua selamat meski properti hancur, kata AFP via Al Jazeera. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.